Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Kita berharap dan memohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah, artinya kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita ada mempunyai cita-cita, ada mempunyai keinginan. Keinginan kita itu ada lemah, ada kuat. Kalaunya lemah keinginan kita, habis hanya sampai keinginan itu. Kada tapi hendak juga. Hendak aja cuma kada tapi hendak. Nah, itu ngarannya keinginannya lemah. Nah, keinginan yang kuat disebut dengan quwwatul azimah. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Satu, al-kasbu, usaha. Nah, kita kepingin benar, hendak benar lawan sesuatu. Hendak benar kita jadi orang sugih. Hendak benar jadi orang alim. Hendak benar jadi orang saleh. Lalu dari keinginan kehendak yang kuat itu timbullah usaha. Nah, timbul usaha. Bagi yang hendak sugih lalu inya bahimat, usaha mencari rezeki. Bagi yang keinginan kuat hendak jadi orang alim, usaha bahimat mengaji ke situ kamari, memperbanyak ilmu. Bagi orang yang punya keinginan kuat hendak jadi orang salih, macam-macam amalan diamalkannya. Quran, tahajud, salawat, macam-macam supaya jadi orang salih. Nah, itu ngarannya adalah usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan yang kuat di dalam diri kita itu bisa menimbulkan juga doa. Nah, doa. Ini keinginan ini luar biasa di dalam hati, menggebu-gebu. Akhirnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak jadi kainina. Hamba hendak jadi orang ini nah. Hamba hendak jadi itu nah. Kenapa maka berdoa itu inya? Karena kada tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Kada tahan lagi menyandang sampai meminta lawan Allah. Lalunya berdoa. Nah, yang ketiga,
dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajjuh. Nah, tawajjuh ini apabila dari orang salih ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu, nah ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajuhkannya menjadi emas, jadi emas batu itu. Jadi emas. Duit, daun itu diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit, lalu tawajuhnya luar biasa kepada itu, daun dibuka jadi duit. Nah, amun ini orang salih ngarannya karamat, orang wali ini. Amun itu orang-orang fasik ngarannya istidraj, lanjuran. Orang dahulu mengambil handayang. Nah, handayang beteng ponyur. Lalu ditawajuhnya jadi buhaya. Jadi buhaya. Kenapa bisa jadi buhaya? Maka handayang nyiur. Karena ini orang punya keinginan kuat di dalam hatinya supaya jadi buhaya, lalu timbul tawajuh yang kuat, nah jadi buhaya. Nah jadi 3 macam itu usaha tadi, doa atau tawajuh itu berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati kita. Nah, kekuatan cita-cita di dalam hati kita yang menimbulkan usaha atau menimbulkan doa atau menimbulkan tawajuh tadi, la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar, semuanya itu kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Bila mana berlawanan dengan takdir Allah, cita-citanya kuat hendak jadi orang sugih, lalu inya berusaha macam-macam buka usaha. Kalau takdirnya orang ini jadi miskin, usahanya selalu gagal. Kayak apa aja kuatnya keinginan kita, kayak apa aja usaha kita itu banyaknya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau sudah kita ditakdirkan jadi orang miskin, kada kawa. Usaha apa aja dijalankan, kada mau cocok, kada mau berhasil. Siang malam buka usaha, macam-macam cabang usaha, nya kehendakan jadi orang sugih, kada kawa. Kalau kada didukung, diperintah, disesuaikan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu salah satu maksud tadi, sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Doa, cita-cita yang kuat di dalam hati, akhirnya berdoa, saling panjangan doa, tetangis-tangis berdoa. Tapi kalau takdir kada mendukung, doa kada akan jadi apa-apa. Doa kada akan diterima, doa kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Kita ditakdirkan sakit, semalaman kita berdoa supaya sehat, kada mau kabul doa karena takdir sudah berdahulu. Belum kita berdoa sudah ada takdir kita sakit. Nah, jadi doa kita kayak apapun hebatnya, walaupun doa dari nabi, doa dari wali, ismul a'zam macam-macam dibaca, kada mau berhasil kalau itu sudah bertentangan dengan takdir Allah. Bagaimanapun hebatnya, kencangnya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah Ta'ala itu. Nah tawajuh kayak itu juga, tawajuh kayak apapun orang mentawajuhkan sesuatu, digiling-giling batu berjam-jam kada jadi emas juga.
padas tangan. Nah, kalau takdirnya kadada. Nah, kalau nang takdirnya memang jadi beberapa japa aja di tawajuhnya itu batu jadi emas. Jadi usaha, doa, tawajuh, la yahsulu kullun minha, tidaklah berhasil seluruhnya itu idza aradal aqdar, bila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa usaha, doa, tawajuh tadi kada berhasil bila berlawanan dengan takdir? Li'annaha min jumlatil asbab. Karena itu usaha, doa, tawajuh itu termasuk bagian daripada asbab itu. Bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, asbab itu kada memberi bekas. Nah, asbab memang kada memberi bekas. Doa misal, kita berdoa kabul, pandirannya benar aja kabul tuh, kisahnya kabul. Padahal memang takdir Tuhan, memang takdir Tuhan. Kalau asbab itu kada memberi bekas napa-napa, doa kah, usaha kah, tawajuh kah, ngarannya gini sebab, dan sebab itu kada memberi bekas. Pas berdoa aja kabul, kadanya doanya takdir sudah berdahulu bertunggu. Takdir sudah berdahulu menunggui. Kalau kisahnya doa nang kabul, padahal kada. Doa itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athiru, sebab itu kada memberi bekas. Kalau sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Sebab tuh kada memberi bekas, nah apa gunanya? Nah, dari satu sisi atau beberapa sisi, sebab itu bisa dicontohkan dengan khadam. Khadam. As-sabab khadamul aqdar. Sebab itu adalah merupakan pembantu takdir. Sebab itu pembantunya takdir. Nangaran pembantu apa kekuatannya ada? Pembantu musibati lambung mun patuarannya kada meyajinakan kada kawa. Pembantu kada daya. Berangkat, boleh, angkat ini, angkat, turunakan ini, turun. Pembantu. Nah, as-sabab itu khadamul aqdar. Khadamnya takdir. Dan nangaran khadam ini diupah. Bila baik diganjar pahala, bila jahat diganjar dosa. Nah, jadi itulah adanya sebab ini hanya untuk menimbulkan ganjaran. Kalau mempengaruhi, sebab kada ada sama sekali. Kada ada mempengaruhi apa-apa. Cuma hanya maulah upah, maulah ganjaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Faman i'taqada annal asbab tu'athir fahuwa kafir. Siapa yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa asbab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mengiktikadkan di dalam hati artinya meyakini bahwa sebab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mbahku doakannya lo gila aja. Kehati-hatinya kah itu, makanya doa aku lo gila. Kayak doa itu menggila akan inya sampai ke dalam hati inya meyakini bahwa gara-gara doa inya jadi gila. Nah, ini kafir. Karena menganggap doa itu memberi bekas, padahal doa bagian daripada sebab. Wa man i'taqada annal asbab tu'athiru bi quwwatin ja'alaha Allah biha fa huwa fasik. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan
yang dijadikan Allah padanya, maka dia orang fasik. Ujarnya, sebab itu kadang memberi bekas. Cuma di dalam sebab itu ada kekuatan yang diandak Allah, akhirnya memberi bekas. Nah ini fasik. Contohnya lagi pisau itu kadang melukai jarinya. Tetapi karena di pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah di situ, lalu pisau itu jadi melukai. Nah ini orang fasik ngarannya kalau i'tikad seperti itu. Wa man i'taqada annal asbab la tu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdah lakin mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Dan siapa yang ma'iktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, tetapi apabila ada sebab maka ada musabbab, maka itu orang namanya jahil. Orang ngarannya jahil. Ujarnya, sebab itu kadang memberi bekas. Nang memberi bekas itu Allah wahdah, Allah semata. Tetapi jarnya bila ada sebab ada musabbab. Nah ini orang jahil ngarannya. Api itu kadang membakar. Nang membakar itu jarnya adalah Allah. Kalau api itu kadang memberi bekas, yang memberi bekas itu Allah. Tetapi jadi bila tagatuk api pasti luyuh. Nah, itu orang jahil ngarannya. Ini orang jahil. Banyaknya orang yang dibakar api kada luyuh. Nabi Ibrahim contohnya. Karena api dalam api kada sing luyuhan, kedinginan lagi sidin. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebab belum tentu ada musabbab. Wa man i'taqada annal asbab la tu'athir wal mu'athir huwallahu wahdah wujudu sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muwahhid. Siapa yang ma'iktikadkan di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, adanya sebab belum tentu adanya musabbab, maka itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Yang memberi bekas itu adalah Allah. Sebab kada memberi bekas. Oleh karena itu ada sebab belum tentu ada musabbab. Tagatuk api belum tentu luyuh, tagatuk pisau belum tentu luka, karena itu kada memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi termasuk di antara sebab tadi adalah al-kasbu, usaha. Usaha itu sebab. Yang kedua doa itu sebab. Yang ketiga tawajuh itu pun ngarannya sebab. Oleh karena itu banyak usaha kita nang kada berhasil, banyak doa kita nang kada terwujud, banyak tawajuh orang-orang nang gagal. Kenapa? Karena bertentangan, kada didukung oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam masalah usaha tadi, manusia terbagi 4 golongan dalam usaha. Yang pertama, mayyarar rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi. Ada orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usaha. Ini meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usahanya.
gabungan dua itu datanglah rezeki. Bahwa musyrik, maka ini orang ngarannya musyrik, menyekutukan Allah. Bujurai rezeki daripada Allah. Muka ada berusaha, mana datang duit? Nah, itu orang musyrik itu. Kada boleh dietikatkan dalam hati. Tahu rezeki daripada Tuhan. Muka ada buka toko, mana datang duit? Dia orang tua rajin itu. Model menasihati anak kada tahu salah seorangnya. Nasihat nang salah. Anak dilajari syirik. May yara rizqa minallah ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrik. Yang kedua, may yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayyu'tihi amla fahuwa syakkun munafik. Orang yang melihat atau meyakini rezeki dari Allah, ya sudah tahu rezeki dari Allah, kada daripada yang lain. Rezeki dari Allah. Cuma inya kada tahu aku ini diberi Tuhan kah kada kah. Bujur aja rezeki dari Allah, cuma aku ini adakah jatah kada adakah. Nah, ini orang munafik ngarannya. Yang ketiga, may yara rizqa minallah wa la yuaddi haqqah aw ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa fasik. Orang yang mengetikatkan bahwa rezeki itu semata-mata daripada Allah, tetapi dia kadang menunaikan hak hartanya, atau dia maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya, bahwa fasik, maka ini orang fasik ngarannya. Bujur ya, hatinya bulat, rezeki dari Allah, bukan dari yang lain-lain, tapi usahanya ramak-rampuk, haram ia jua, nang halal mau jua, usahanya berdusta mau jua, zakat memotong mau jua. Nah, ini orang fasik ngarannya. Yang keempat, may yara rizqa minallah wahdah wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa mu'minun mukhlis. Orang yang mengetikatkan bahwa rizki dari Allah semata dan dia mengeluarkan haknya dan dia tidak maksiat kepada Allah karena usahanya, maka itulah orang mukmin yang mukhlis, yang murni ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengkhabarkan tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ujar Nabi, iman itu adalah kamu beriman dengan Allah. Allah mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nang nyaman kayak itu aja. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah nang suci, nang diciptakan Allah, jumlahnya hanya Allah nang tahu berapa. Kita hanya wajib tahu 10. Wa kutubihi, wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab nang diutus ke dunia banyak, cuma kita wajib tahu 4. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Kita wajib beriman, Rasul Allah banyak, cuma kita nang wajib tahu 25 orang. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi, baik takdir itu takdir kebaikan atau takdir yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh para ulama dijelaskan bahwa kita beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Kita beriman
dengan takdir Allah. Nah, beriman dengan takdir, percaya dengan takdir, itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya tabaqan li ilmillahil azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Apakah napa kanang kejadian nih, baik diri kita, baik orang lain, baik alam semesta, apapun kejadian ini itu sesuai dengan apa yang diketahui Allah, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah pada masa azali. Sedikit pun kadada sesuatu yang kada sepengetahuan Allah. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah. Nah, yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibad kullaha min khairin wa syarrin wa iman wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, baik jahat, iman dan kafir. Iman, kafir, baik, jahat, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, kita wajib di dalam hati mengetikatkan itu. Innallaha khalaqal khaira wasyarr. Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tuba liman khuliqa lil khair. Untung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.